Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Putri dengan NIM 21073068. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem kemudi. Yang pertama, fungsi sistem kemudi. Sistem kemudi berfungsi untuk mengontrol arah kendaraan agar jalannya sesuai dengan keinginan pengemudi. Yang kedua, jenis-jenis sistem kemudi. 1. Sistem kemudi manual. 2. Sistem kemudi power steering. Sistem kemudi manual yaitu sistem kemudi yang pertama yang digunakan untuk menggerakkan roda mobil saat dikendarai. Sistem ini hanya menggunakan komponen yang disusun berhubungan. Sistem kerjanya sederhana dan mudah dipahami. Komponen sistem kemudi manual beserta fungsinya. 1. Steering wheel berfungsi sebagai komponen awal dalam sistem kemudi yang bisa memudahkan pengemudi membelokkan posisi roda depan. Yang kedua, steering column. Steering column ini terpasang pada bodi mobil menggunakan bracket column dengan tipe breakaway. Steering column bisa bergeser naik dan turun. Ini juga komponen yang berfungsi mekanis menyerap energi berupa gaya dorong kemudi saat terjadi tabrakan. Yang ketiga yaitu steering gearbox. Fungsi steering gearbox juga untuk menggerakkan roda depan. Selain itu, komponen ini berfungsi juga sebagai gigi reduksi agar bisa meningkatkan momen. Yang keempat yaitu steering linkage. Komponen steering linkage terdiri dari rod dan arm. Fungsinya adalah meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Yang kelima yaitu ball joint. Komponen berikutnya adalah ball joint. Seperti namanya, komponen ini adalah sendi atau sambungan antar komponen. Fungsi dari komponen ball joint adalah agar pergerakan sambungan bisa lebih bebas dan distribusi pergerakannya semakin halus. Bisa dibilang, komponen ini juga jadi sumbu untuk mengubah arah sudut roda. Yang keenam yaitu dashboard. Komponen sistem kemudi berikutnya adalah dashboard. Komponen ini berfungsi melindungi komponen rek dari kotoran, baik debu atau lainnya. Komponen ini dibuat dari material karet yang lentur, jadi bisa mengikuti gerak crankshaft. Yang ketujuh yaitu T-rod end. T-rod end ini berfungsi sebagai batang penerus supaya bisa mengarahkan sudut roda sesuai kemudi. Yang kedelapan yaitu steering hose. Steering hose atau rumah setir berfungsi mengubah gerakan dari kemudi menjadi vertikal. Dengan adanya komponen ini, ban bisa bergerak ke kanan dan kiri. Yang kedua yaitu sistem kemudi power steering. Pengertiannya yaitu bisa diartikan seperti namanya, power yang berarti tenaga dan steering yang berarti pengemudian. Bisa diartikan kalau sistem power steering adalah sebuah sistem tambahan yang digunakan untuk menambah tenaga pengemudian. Fungsi power steering itu ada beberapa antara lain. Yang pertama, meringankan beban pengemudian. Yang kedua, menstabilkan setir saat kecepatan tinggi. Yang ketiga, pada beberapa tipe, power steering juga bisa secara otomatis menggerakkan setir tanpa manusia membelokkan setir. Prinsip kerjanya yaitu bekerja dengan memberikan asis atau kekuatan tambahan pada steering rack yang langsung menggerakkan roda depan kendaraan. Di sini, pengemudi akan membelokkan kemudi, lalu dari kemudi akan ada mekanisme steering system sampai ke rack. Mekanisme steering asis. Umumnya, mekanisme penambah tenaga ini berupa sistem hidrolik, di mana ada sebuah komponen bernama pompa hidrolik yang memompa fluida.
Fluida yang diberi tekanan oleh pompa memiliki energi tekan, dan energi tekan ini akan dihubungkan ke steering rack agar dapat meringankan beban setir. Lalu bagaimana steering assist itu dapat bekerja? Kalau hidrolik, steering assist itu menggunakan pompa hidrolik yang digerakkan oleh mesin, sementara arah tenaganya diatur menggunakan serangkaian katup yang terletak pada steering pinion. Pada tipe motor listrik menggunakan bantuan tenaga listrik, di mana arah putaran rotor itu didapat dari steering inlet sensor yang terdapat pada roda kemudi. Jenis-jenis power steering. Yang pertama yaitu Integra Hydraulic Power Steering. Di sini sudah saya lampirkan gambarnya. Tipe pertama lebih familiar disebut dengan tipe recirculating ball. Anda bisa menemukan tipe steering ini pada kendaraan berbobot besar seperti bus dan truk. Ciri khas steering tipe ini ada pada mekanisme penggerak kemudi, di mana sistem ini tidak menggunakan rack steer, melainkan menggunakan serangkaian gearbox. Yang kedua yaitu rack and pinion power steering. Di sini sudah saya lampirkan gambarnya. Sementara pada tipe kedua menggunakan rack gear and pinion gear. Rack steer adalah batang memanjang yang memiliki roda bergerigi, sementara pinion gear adalah roda gigi yang berkaitan dengan rack gear. Pinion ini tersambung dengan roda kemudi, sehingga putaran roda kemudi sama dengan putaran pinion gear. Yang ketiga yaitu EPS, Electric Power Steering. EPS adalah terobosan baru dalam power steering system. Tipe ini tidak memiliki pompa power steering yang terkadang memberatkan mesin. Tipe ini menggunakan motor listrik yang langsung terhubung ke rack gear. Dan untuk mengatur beberapa RPM putaran motor dan kemana arahnya, ada serangkaian perhitungan yang dilakukan power steering control module. Module ini menggunakan data dari beberapa sensor yang dipasang, seperti sensor sudut arah kemudi, sensor pendeteksi kecepatan putaran kemudi, sementara sensor kecepatan kendaraan. Tipe ini memiliki kelebihan pada sektor efisiensi tenaga dan EPS lebih aman digunakan saat kecepatan tinggi, karena motor listrik tidak akan berputar saat kecepatan mobil tinggi. Ini akan membuat setir lebih berat sehingga stabil di kecepatan tinggi. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan tentang sistem kemudi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.